Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sumatera Barat. Di sini kami akan mempersembahkan sebuah drama yang berjudul Malin Kundang. Sebelum itu, izinkan kami dulu memperkenalkan diri. Saya Patricia sebagai moderator. Saya Joshua sebagai Malin Kundang. Saya Mutia Aisyah sebagai Putri yang merupakan istri dari Malin Kundang. Saya Anissa sebagai Amina. Saya Naswamil Kazahira sebagai Mande atau Ibu. Saya Raka sebagai Rashid. Saya Juan sebagai saudagar. Saya Valencia sebagai istri saudagar. Saya Renia Kesarani sebagai anak kedua dari saudagar. Saya Nabil sebagai Hafiz. Saksikan drama kami. Tunggu saksikan drama kami ya. Terima kasih. Bye-bye. Pada zaman dahulu kala di pantai air manis Sumatera Barat, terdapat seorang janda tua bernama Mande Rubaya. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang dan seorang anak perempuan bernama Amina. Malin Kundang dan adiknya sangat disayangi oleh ibunya. Namun, karena ayahnya sudah lama meninggal, ibunya lah yang menjadi tulang punggung keluarga tersebut. Malin Kundang pun telah tumbuh dewasa dan ia merasa harus bisa merubah kehidupan ekonomi keluarganya. Pada suatu hari, Rashid yang tidak lain adalah teman Malin Kundang mengetahui bahwa ada kapal besar yang sedang bersandar di pantai air manis. Ia berniat mengajak Malin Kundang untuk ikut merantau bersama dengannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Rashid, apa kasihko? Ambo ada kabar baik untukmu. Ada sebuah kapal besar yang bersandar di pantai air manis. Siapa tahu kita bisa ikut merantau ke sana. Rantau, wah kebetulan sekali. Ambo juga bosan bersusah. Jadi kapan kita bisa berangkat? Mungkin besok pagi. Wah baiklah, lebih cepat lebih baik. Tapi Ambo harus minta izin dulu ke Ama. Oke, besok Ambo tunggu ya di dermaga jam 9. Oke, thank you sana. Malam harinya, Malin Kundang segera meminta restu kepada ibunya yang baru saja pulang dari pasar. Mak, mari mau berbaring sedikit, Mak. Aku ada biasa aja loh. Jadi gini, Mak. Tadi pagi, Ambo diberitahu Rashid kalau ada kapal yang bersandar di desa kita. Jadi Rashid mengajak Ambo untuk merantau. Hah? Kenapa merantau? Bukannya kamu telah berjanji akan menjagaku? Tadi ku Amina, abang pergi demi kebaikanmu. Abang pergi agar kau bisa sekolah. Tapi abang tega meninggalkan Amina dan anak sendiri. Abang juga tidak tega, tapi menurut abang, inilah keputusan yang terbaik. Ya sudah Malin, kalau begitu keinginan engkau, anak sebagai orang tua yang bisa mendoakan engkau menjadi orang sukses dalam kaya. Terima kasih, Mak. Ambo akan pergi bersama Rashid ke sekolah jam 9. Setelahnya, Malin Kundang pergi menemui temannya untuk meminta tolong agar menjaga ibu dan adiknya. Hafiz adalah seorang sahabat Malin yang selalu ada di saat suka maupun duka. Assalamualaikum, Hafiz. Waalaikumsalam. Ada apa kasihko? Jadi gini, Hafiz. Besok pagi aku mau merantau jam 9. Apa? Merantau? Jika kau pengen merantau, siapa yang mau menjaga amanah di sini? Karena itulah Faiz, Ambo kasih kau untuk minta tolong kepadamu agar kau menjaga Ahmad dan adik Ambo bersama aku pergi merantau. Baiklah Malin, Ambo akan menjaga amanah ini. Tapi Malin, Ambo berpesan agar kau menuju sukses. Jangan lupakan kami yang dari sini. Terima kasih Hafiz. Ambo tidak akan pernah melupakan pesanku. Keesokan harinya, Malin sudah menyiapkan barang-barang bawaannya dan bersiap berangkat. Sebelumnya, ia pamit dahulu kepada orang tua dan juga adiknya. Mak, mari pergi dulu ya, Mak. Ini kau ada sedikit perbudakan dari itu. Cepatlah dari tentang rumah. Terima kasih adikku Amina. Abang akan cepat balik dan bawa harta yang cukup agar kita bisa jadi kaya raya.
Balik dulu ya, Mak. Begitulah Maling Kundang dan Rashid berangkat menuju ke tanah perantauan. Sedangkan ibu dan adiknya Maling Kundang tetap tinggal di kampung Pantai Air Manis. Ketika di tempat perantauan, Rashid dan Maling Kundang beristirahat di sebuah warung. Jadi bagaimana nih Rashid? Kerja apa gitu sih kok? Tahu Malin, kamu juga bingung memikirkannya. Tiba-tiba, seorang di warung tersebut mendengar percakapan Maling Kundang dan Rashid. Apakah kalian berdua sedang mencari pekerjaan? Benar Tuan. Kebetulan sekali saya sedang mencari 2 orang yang keluar dari tempat saya. Apakah kalian mau? Rumah Tuan gimana? Ayo mari ikut saya. Maling Kundang dan Rashid ikut saudagar pergi ke rumahnya. Saudagar tersebut menyewakan salah satu kamar di rumahnya untuk ditinggali oleh Maling Kundang dan Rashid. Saudagar tersebut mengenalkan istrinya kepada mereka berdua. Ibu, perkenalkan ini pekerja baru saya. Yang satu namanya Malin, yang satu namanya Rashid. Semoga kalian betah kerja di sini ya. Baik Bu. Baik, Bu. Dari mana asal kalian? Kami orang Padang dari Pantai Air Manis. Oh, orang Padang. Saya dengar-dengar orang Padang memang pekerja keras. Kami akan berusaha sebisa kami. Pada keesokan harinya, mereka mulai bekerja dan diawasi terus oleh saudagar. Dan rupanya, Maling Kundang lebih giat dan rajin jika dibandingkan dengan Rashid. Dan saudagar pun menyadari hal itu. Hingga kemudian, 2 orang anak saudagar yang bernama Putri dan Aruna datang melihat kedua karyawan baru ayahnya itu. Dan rupanya, kedua anak saudagar tersebut langsung jatuh hati pada Maling Kundang. Mereka juga kagum dengan wajah rupawan yang dimiliki oleh Maling Kundang serta kerajinannya hingga akhirnya mereka pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Oh, yang itu namanya Malin. Emang kenapa? Karena ada apa? Kalian tertarik pada? Oh, baiklah. Sepertinya putri kita cocok dengan pemuda itu. Aku setuju denganmu. Mari kita mendekatkan. Pada suatu hari, Putri bertemu dengan Malin, dan Malin terpesona dengan kecantikan Putri. Setelah bekerja selama 2 tahun pada ayah Putri, Maling Kundang sudah menjadi orang kaya karena dia selalu rajin bekerja. Rashid dipulangkan ke kampung halamannya karena dia tidak rajin seperti Maling Kundang. Hubungan Putri dan Maling Kundang semakin dekat hingga akhirnya mereka menikah. Sebulan setelah mereka menikah, Maling Kundang dan Putri pergi untuk berdagang ke kampung halamannya yaitu Pantai Air Manis. Ketika Maling Kundang dan Putri sampai di desa tersebut, Maling Kundang bertemu dengan Rashid yang kala itu sedang melem di pinggir pantai. Oh, Malin. Udah sukses kok sekarang, udah jadi orang kota dan nikah sama Putri ya. Iya nih, alhamdulillah. Kau sih dulunya kita malas-malasan. Jadi seperti ini kan sekarang. Benar apa yang kau katakan itu, Malin. Aku menyesal. Saudara Rashid, kami pergi dulu ya. Jualan. Mendengar berita baik tersebut, Rashid segera menghampiri Amak dan Aminah. Malin kota ala kaya, saya mau berdagang di pasar. Apa? Yang mana tuh? Apa? Abang nggak ada balik? Iya, ayo kita ke pasar. Malin dan istrinya pergi ke pasar dengan tujuan berdagang, namun tiba-tiba ia berjumpa dengan Hafiz, kawan lamanya. Malin, kenapa kamu pulang? Hah? Siapa kau? Aku tidak mengenalmu. Aku Hafiz, kawanmu yang kusuruh penjaga emak nenekmu. Kemudian kau. Hah?
Masa iya sih? Amak dan Aminah pun tiba di pasar dengan segera menemui maling kundang. Sesampainya di pasar, Siapa kau? Siapa kalian? Berani beraninya mengaku sebagai ibu dari suamiku. Ampun, ini emak yang maling kundang ini. Emak, aku tidak punya emak yang jelek dan miskin sepertimu. Teganya kau maling, mengapa kau seperti ini nak? Abang, siapa perempuan ini? Siapa? Aku ini istrinya Malin. Sana wanita tua, aku tidak punya emak yang miskin sepertimu. kemudian Amak menangis sedih. Anak yang dilahirkan dan dibesarkannya tidak mengakuinya. Ia terduduk sambil berlinang air mata. Amak pun meminta dan memohon kepada Allah untuk memberi maling kundang sebuah teguran. Ya Allah, ya Tuhanku. Mengapa anakku seperti ini ya Allah? Akulah yang melahirkan dan membesarkannya. Mengapa anakku seperti ini ya Allah? Berikanlah dia teguranmu ya Allah. Karena dia adalah anak yang durhaka. Di perjalanan menuju kapal, istri Malin merasa curiga dan menanyakan hal tersebut kepada Malin. Bukan begitu istriku, aku tidak ingin mengecewakanmu. Kau tahu Malin, aku sudah menerimamu sejak aku menikah denganmu. Iya istriku, aku tahu hal itu. Tiba-tiba badai datang, angin bertiup kencang, gelombang air laut naik, kilat menyambar-nyambar. Sudah melewat rumah. Petir besar pun menyambar dengan keras. Seketika, maling kundang terjatuh dan tersungkur. Ia berteriak sekencang-kencangnya sebelum akhirnya menjadi sebuah batu yang tersungkur seperti bersujud. Oh, Ma! Ma! Dan pada saat itu juga, berubahlah maling menjadi sebuah batu. Maling kundang berubah diri menjadi batu akibat telah mendurhakai ibunya. Oleh karena itu, maka kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita, terutama durhaka kepada ibu kita.